Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kuliah jelang buka di bulan suci Ramadan yang mulia dan istimewa. Kali ini kami akan sampaikan satu tema yang tidak lagi asing di telinga kita, yaitu tentang bulan Ramadan, bulan tiada tara. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berikan keistimewaan padanya. Di antaranya adalah bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kata Ramadan dalam ayatnya, menunjukkan dan mengisyaratkan, mengindikasikan bahwa Ramadan itu berbeda dari bulan-bulan yang ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sesuatu bukan tanpa arti dan makna. Semuanya mengandung ibrah dan hikmah. Oleh sebab itu, Ramadan di atas rata-rata bulan-bulan yang pernah ada. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah sebutkan bulan lain, yaitu 4 bulan yang mulia. Dalam surat At-Taubah ayat 36 pojok bawah sebelah kiri, ketika Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak rinci sebutkan di dalam ayatnya. Maka kedudukannya, posisinya masih di bawah ya kesucian dan kemuliaan serta keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya disebut sebagai Sayyidus Syuhur, induknya bulan-bulan yang ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan istimewakan bulan Ramadan ini dengan dipilihnya Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk menurunkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebanyak 2 kali, kedua-duanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah tidak pindahkan dan Allah tidak pilihkan bulan lain. Ini menunjukkan Ramadan memang beda, mulia dan istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah turunkan Al-Quran sebanyak 30 juz dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah dengan ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh telah aku turunkan Al-Quran 30 juz sebanyak itu kepada Nabi Muhammad, ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, itu sebanyak 30 juz pada saat Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu ada di Gua Hira untuk siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di bulan Ramadan. Menurut Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, itu ada 2 riwayat. Riwayat pertama tanggal 17 Ramadan, riwayat kedua tanggal 21 Ramadan. Sekalipun ada khilaf, tapi tidak ada yang menyebutkan di luar bulan suci Ramadan. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Ramadan memang berbobot, berkualitas, istimewa, dan memang mulia, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu kemuliaan dan keistimewaan kepada Ramadan dengan 3 kesakralan sekaligus. Yang pertama kesakralan ya, kitab suci. Yang kedua adalah bulannya suci. Yang ketiga diberikan dan diturunkan kitab ini kepada manusia tersuci di muka bumi. Dan inilah yang menambah kualitas dan bobot daripada bulan suci Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya menyatakan bahwa hari-hari Ramadan itu tidak sebanding dan tidak setara dengan bulan-bulan lain. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, satu hari Ramadan itu tidak bisa digantikan dengan puasa setahun penuh. Apabila kita membatalkan puasa sehari saja dengan sengaja, tanpa ada udzur syar'i, maka nggak bisa dikompensasi dengan puasa setahun penuh. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, walaupun hadis ini dhaif tapi boleh. Li fadlil amal menurut Imam Nawawi, kata beliau, man aftara yauman min Ramadana, ya, min ghairi udhrin wala marad lam yaqdihi shaumud dahri wa insama. Barang siapa yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan Ramadan bukan karena udzur syar'i, maka tidak bisa diganti dengan puasa setahun penuh seandainya dia mampu, yang dalam setahun itu tidak ada bulan Ramadan. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan ancaman bagi siapapun yang berbuka sebelum waktunya, nanti akibatnya disanksi dan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saatnya nanti mereka akan digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas, dari mulutnya
dia akan keluar darah segar gara-gara banyak makan dan minum sebelum waktunya. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kisahnya. Rasulullah pernah diajak ke puncak gunung, lalu mendengar teriakan orang-orang yang menjerit. Kata Rasulullah, siapa mereka? Mereka adalah ahli neraka. Lalu Rasulullah melihat mereka ternyata digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek, dan keluar darah dari mulutnya sebagai balasan dan imbalan bagi mereka yang berpuasa dan berbuka sebelum waktunya. Demikianlah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima dan seluruh kejahatan maupun kemungkaran dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.